Ya, kebakaran pabrik minyak goreng yang terjadi di Kota Medan, Sumatera Utara hingga Kamis dini hari semakin meluas. Warga di sekitar pabrik pun panik karena takut api menjalar ke rumah mereka. Kebakaran pabrik minyak goreng PT Agro Raya Mas di kawasan Jalan Jermal Raya, Kelurahan Sebati, Kecamatan Medan Labuhan, Kota Medan masih belum juga padam. Puluhan mobil pemadam kebakaran silih berganti mengisi air dan memadamkan api yang semakin membesar dan meluas. Pemadaman listrik juga terpaksa dilakukan guna menghindari terjadinya korsleting di area permukiman warga yang berdekatan dengan pabrik yang terbakar. Bahkan kobaran api semakin dekat dengan tangki berukuran raksasa yang dikhawatirkan akan tersambar. Pabrik sebesar ini yang kita sayangkan itu tidak memiliki fasilitas pemadam kebakaran, hidran, ya, kemudian akses jalan. Ya, ini tidak bisa dilalui oleh pemadam kebakaran dua selisih. Jadi kalau ada yang masuk harus berhenti baru bergantian begitu. Kebakaran ini berawal pada Rabu pukul 4 sore. Banyaknya bahan yang mudah terbakar seperti minyak serta sulitnya akses ke lokasi membuat api sulit dipadamkan. Sementara api diduga berasal dari gedung karton yang digunakan sebagai pengemas minyak dan akhirnya menjalar ke bagian lainnya. Dari Medan, Sumatera Utara, Yuda Bahtiar, A-News melaporkan. Ke informasi lainnya, pemirsa, Komnas HAM mendatangi kediaman keluarga diplomat Kemenlu Arya Daru Pangayunan di Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Pertemuan berlangsung selama 3 jam secara tertutup. Komnas HAM mendatangi kediaman Arya Daru Pangayunan, diplomat Kemenlu yang tewas misterius di kamar indekosnya di Menteng, Jakarta. Pertemuan Ketua Komnas HAM dengan keluarga Arya Daru Pangayunan ini berlangsung secara tertutup di rumah keluarga yang berada di Jalan Munggur Banguntapan, Bantul, Yogyakarta. Kedatangan Komnas HAM ke rumah keluarga Arya Daru Pangayunan untuk meminta keterangan dari keluarga terkait meninggalnya Arya Daru Pangayunan di kamar kosnya. Ya, kami meminta keterangan kepada keluarga korban. Itu aja dulu ya. Ya. Ada terkait temuan baru atau seperti apa, Bu? Nanti saja, itu aja dulu. Apa aja yang digali, Bu? Belum bisa. Nanti aja disampaikan, Bu, nanti ini ya. bisa Komnas HAM turun ke sini, emang ada pelanggaran HAM berat? Nanti kami sampaikan. Pertemuan tersebut berlangsung selama 3 jam dan tidak banyak yang disampaikan oleh pihak keluarga pada awak media. Dari Bantul, Yogyakarta, Trisna Purwoko, A-News melaporkan. Sebelumnya, Komisi Kepolisian Nasional juga memeriksa indekos di kawasan Gondang Dia, Menteng, Jakarta Pusat, tempat ditemukannya diplomat muda Kemlu Arya Daru Pangayunan tewas dengan kepala terlilit lakban. Dari hasil pemeriksaan, Kompolnas menyatakan bahwa kunci kamar korban menjadi salah satu temuan yang krusial seiring dengan penyidikan dari Polda Metro Jaya. Kompolnas meneliti kondisi kamar mulai dari plafon, saluran air, kasur, hingga posisi kunci yang diperagakan langsung oleh penjaga kos. Kompolnas juga meminta penjaga kos memeragakan saat-saat membuka kunci kamar kos korban. Mirip kasus yang di Bandung ya, Usai mengecek lokasi kejadian, Kompolnas juga menyambangi Polda Metro Jaya guna memantau secara langsung proses penyelidikan terkait dengan kasus kematian Arya Daru Pangayunan. Kompolnas pun memberikan rekaman CCTV yang diperoleh penyidik yang jauh lebih lengkap dibandingkan yang telah beredar di publik. Saya tidak ngomong motif. Komisioner Kompolnas, Choirul Anam, menyebut pihaknya menunggu hasil otopsi mendalam yang dilakukan Polri untuk mengetahui penyebab kematian dari diplomat muda Kemlu. Kemudian juga Anam menilai bahwa polisi saat ini tengah bekerja untuk mengungkap misteri kematian diplomat yang tewas di kos dengan kondisi wajah terlakban. Media bertanya, makanya kami jawab langsung melalui video ini. Ada 2 hal yang penting. Yang pertama adalah karena hasil otopsi yang mendalam belum selesai, ya makanya proses ini
masih belum diumumkan di publik. Kemarin kami juga mendalami ini, terus kami juga bilang ke Polda Metro Jaya agar segera bisa diselesaikan. Agar pentingnya peristiwa ini semakin cepat, semakin terang dan semakin bagus. Tapi itu salah satu yang menunggu proses itu. Yang kedua, ya, bagaimana dengan soal-soal yang lain? Nah, soal-soal yang lain itu pertama begini, struktur peristiwanya, struktur kejadiannya itu sudah ditelusuri sedemikian rupa dengan pendekatan digital, dengan pendekatan saintifik, dan ini oleh kami juga informasi yang dari keluarga, yang dari TKP dan dari beberapa informasi awal itu juga kami dalami kemarin. Nah, dalam konteks ini ada tiga spot atau tiga tempat yang penting. Satu adalah kos-kosan, ya. Bagaimana tanggal 7 sampai 8 almarhum ini mulai beraktivitas sampai kemudian almarhum ditemukan meninggal. Itu spot pertama, ya. Itu detail banget, dijelaskan jam per jam, detik per detik itu ada rekam jejaknya. Terus spot berikutnya adalah pusat perbelanjaan di Jakarta, ya. Pusat perbelanjaan itu aktivitasnya apa, ya, rekam jejak digitalnya juga ada, ya, dengan siapa saja juga ada. Ya, habis itu tempat yang berhubungan dengan tempat bekerja itu juga ada rekam jejak digitalnya dan cukup rapi ditelusuri. Nah, dalam 3 spot ini, ya, yang penting satu ini berhubungan dengan aktivitas, yang kedua rekam jejak digitalnya ada, yang berikutnya yang juga nggak kalah penting adalah berhubungan juga dengan barang, gitu. Nah, dari 3 spot yang penting ini, khususnya di tanggal 7 dan 8 itu mencerminkan bagaimana kejadian di kos-kosan itu, rangkaian peristiwanya sampai di kos-kosan tergambar sangat rapi, ya, dan bukti jejak digitalnya, bukti kesaksiannya ada. Oleh karenanya kasus ini, ya, sebenarnya tinggal nunggu otopsi, kecuali ada perkembangan yang lain, tinggal nunggu hasil otopsi yang mendalam. Jadi tidak hanya satu spot kos-kosan di mana almarhum diketemukan sudah meninggal, tapi rangkaian dari kos-kosan, dari pasar, dari tempat perbelanjaan, pusat perbelanjaan sampai di tempat yang berhubungan dengan tempat bekerja itu sudah ditelusuri dengan baik. Nah, dalam konteks